Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa-siswi yang berbahagia di seluruh Nusantara, anak-anak yang potensial, pada hari ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa untuk anak-anakku di jenjang SMP dimanapun berada, yakni tentang hadirnya sebuah model cyber counseling. Seperti anak-anak ketahui bahwa cyber counseling adalah sebuah layanan bimbingan konseling dari guru BK kalian yang tentunya tidak lagi bertatap muka di kelas. Namun cyber counseling ini bisa kalian terima, kalian dapatkan dari guru BK kalian ketika kalian dari rumah, dari manapun berada, lewat layar handphone maupun lewat layar laptop kalian masing-masing. Baik, cyber counseling yang saya maksud adalah Aldani. Apa itu Aldani? Kita nikmati bareng-bareng. Aldani adalah sebuah aplikasi khusus diperuntukkan bagi kalian anak-anak SMP dimanapun berada, yang aplikasi ini akan menjadi media kalian mendapatkan materi-materi yang keren-keren, yang bermanfaat bagi diri kalian dari guru BK kalian. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi untuk layanan dasar yang artistik, normatif, dan integratif. Artistik maksudnya adalah pasti ini sesuatu aplikasi yang menyenangkan, tampilannya pun sedemikian heboh. Kemudian normatif pastinya tetap berdasarkan norma, tidak ada hoax di sini, tidak ada konten-konten negatif di sini, dan integratif artinya ada beberapa layanan yang ada di dalamnya. Coba kita explore. Yang pertama, anak-anak bisa langsung masuk dengan mengetik Cyberlink Aldani, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika anak-anak sudah muncul tampilan seperti ini di handphone, langkah selanjutnya adalah scroll ke bawah. Ketika scroll ke bawah, kalian akan melihat tampilan 3 tampilan kelas. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tentunya gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar-gambar anak-anak di sekolahan kalian masing-masing. Ini contohnya saya buka yang Cyberlink punyanya SMP Negeri 4 Ungaran Semarang. Maka yang tampil adalah aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang gokil-gokil dari anak SMP Negeri 4 Ungaran. Seandainya kalian itu adalah kelas 7 misalkan, ketika kalian kelas 7, maka yang akan kalian lakukan adalah coba langsung touch atau klik di tulisan kelas 7. Kita coba. Kelas 7. Nah, setelah kelas 7 itu kita klik, maka akan tampil seperti ini. Ada opsi layanan klasikal, ada opsi layanan bimbingan kelompok, ada opsi layanan kelas besar. Kenapa 3 layanan ini? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa layanan ini atau cyber counseling ini untuk layanan dasar. Inilah komponen-komponen dari layanan dasar. Kalau adik-adik atau anak-anak mau curhat atau mau konseling, maka bukan termasuk dari layanan dasar. Ada beberapa kata-kata yang sudah dituliskan ini oleh guru BK SMP 4 Ungaran ini, misalkan layanan dasar, tulisannya ini ada, anak-anakku sayang, silahkan menikmati materi BK dari sini, sukses selalu. Kemudian layanan bimbingan kelompok, anak-anakku kalian bisa memilih materi sesukamu di sini, usulkan untuk dibahas ya, terima kasih. Kemudian anak-anak bisa juga melihat di layanan kelas besar, anak-anakku materi di sini untuk semua siswa dan seterusnya. Jadi sebelum jauh ke sana, sedikit saya jelaskan bahwa layanan klasikal ini adalah diperuntukkan untuk anak-anak di suatu kelas tertentu, dan di situ materinya itu memuat hal-hal yang sifatnya bekal-bekal untuk kalian lebih sukses. Kemudian bimbingan kelompok ini sifatnya adalah anak-anak tertentu yang mendapatkan materi ini, dan di situ kental muatan diskusi-diskusi dengan guru BK. Sementara kelas besar ini sebuah layanan yang semua siswa bisa mengikutinya tanpa batas kelas-kelas. Oke, saya lanjutkan. Seandainya anak-anak ini pengen mengikuti layanan klasikal dari guru BK-nya, bagaimana caranya?
silahkan tinggal ngeklik tombol masuk. Klik masuk. Maka kita sudah mulai masuk di layanan klasikal. Kembali di sini tampilan foto-foto anak yang ditempelkan oleh guru BK kalian. Akan muncul misalkan kelas F, kelas G, kelas H, dan seterusnya. Masih banyak kelas-kelas di bawahnya. Nah, saya akan mengarahkan anak-anak, misalkan anak-anak itu adalah kelas 7G. Ingat, tadi ini kelas 7 yang kita klik ya. Kemudian kita masuk ke kelas 7G misalkan. Kita klik. Ketika kalian ngeklik kelas 7G, maka akan muncul gini, buat anak-anak kelas 7G, selamat menikmati materi dari bimbingan konseling. Kembali tampil di sini ada pilihan. Kenapa ada pilihan? Materi-materi yang ada di klasikal ini, layanan bimbingan klasikal ini, ada yang bidang belajar, ada yang bidang pribadi, ada yang bidang sosial, ada yang bidang karir. Kenapa ada bidang-bidang itu dan apa artinya? Bidang belajar adalah di sini termuat anak-anak bakal mendapatkan berbagai tips dan informasi tentang bagaimana sukses belajar. Good luck. Ini tulisan dari guru BK-nya ini. Kemudian bidang pribadi, anak-anak di sini akan banyak konten-konten tentang hal-hal pribadi yang pas buat kalian. Jadi ini materi-materi hal pribadi. Kemudian bidang sosial, nih tulisannya, anak-anak di sini akan banyak memuat materi-materi tentang kehidupan sosial kalian. Semoga sukses dalam bergaul ria. Ini tulisannya lucu dan keren ini guru BK-nya. Kemudian bidang karir. Nah, di sini memuat berbagai hal tentang wawasan masa depan buat kalian. Nah, bidang karir ini berarti bagaimana merancang masa depan itu. Baik, anak-anak, kita sudah membuka. Ketika diklik materi layanan klasikal, muncul bidang belajar, muncul bidang pribadi, muncul bidang sosial, dan muncul bidang karir. Sekarang misalkan kita mau masuk ke bidang belajar. Masih ada dua tombol lagi nih. Tombol ini dan tombol ini. Fungsinya untuk apa? Nah, ini bedanya. Kalau tombol sinkronus atau link meet, ini berarti nanti akan ketemu dengan guru BK langsung melalui, kalau yang keren itu Zoom ya, atau Gmeet. Jadi langsung kayak model video call gitu. Itu yang sinkronus. Tetapi kalau yang masuk yang ini maka tidak sinkronus. Kalau yang di sini maka kalian akan mendapatkan materi entah berupa video, entah berupa konten, entah berupa gambar-gambar yang bisa kalian lihat, dan itu merupakan unggahan dari guru BK kalian gitu loh. Coba kita klik ya. Kalau ya klik ini pasti nanti akan ngelink ke Zoom atau link Gmeet yang diunggah oleh guru. Maka disebut sinkronus. Kita lihat yang ini sifatnya yang asinkronus. Apa yang sudah diunggah oleh guru BK di SMP 4 Ungaran ini? Oh, ini bidang belajar. Guru BK ini ternyata menyampaikan materi tentang mengetahui gaya belajar kita. Ternyata ada link YouTube. Ternyata ada video di sini. Coba kita lihat apa isinya. Ternyata isinya adalah bagaimana anak-anak dari Gripatran ini bisa mengetahui gaya belajarnya. Ada beberapa kondisi, ini pancingan-pancingan atau kata-kata yang merangsang dari guru BK-nya. Kemudian, ayo kita tes gaya belajar kita. Anak-anak diminta menyiapkan alat tulis, baca pertanyaan berikutnya, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah siap, anak-anak membaca pertanyaannya, kemudian memilih salah satu jawabannya. Oh gitu. Ini adalah konten atau materi yang disampaikan oleh guru BK di SMP Negeri 4 Ungaran tentang bagaimana mendeteksi gaya belajar. Baik, kita lewati materi ini. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Ternyata guru BK ini, setelah anak-anak menonton video tadi, jika ada yang pertanyaan yang terlewat, ulangi saja videonya. Silahkan mengulangi lagi kalau ada yang terlewat.
Jika sudah dihitung jumlah pilihan yang banyak, maka sesuaikan ketentuan. Nah, ini kalian disuruh untuk menghitung. Jika kalian itu banyak A jawabannya, maka tipe visual. Jika banyak B, maka tipe Audi. Jika banyak C, maka tipe kinestetik. Apa itu Audi? Apa itu kinestetik? Cara mengetahuinya, anak-anak silahkan tulis di komentar sini. Misalnya ketik, Bu, saya Dani, saya banyak jawaban A. Berarti saya tipe visual. Maksudnya apa ya, Bu? Itu aja. Nah, nanti kita tunggu nanti terus kemudian klik kirim komentar ini, dikirim, maka nanti akan dijawab oleh guru BK-nya. Itu kalau kita mengikuti layanan klasikal untuk materi bidang belajar yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, kita kembali, saya akan menyampaikan yang selanjutnya, anak-anak, kita akan bagaimana kalau kita membuka yang bidang pribadi, bidang sosial, dan seterusnya. Saya kira sama, ada materi-materi di dalamnya. Saya akan menyampaikan lagi tentang bagaimana kalau kita ikut di layanan bimbingan kelompok. Nah, kita kembali ke dari awal tadi, akan muncul nih layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, dan layanan kelas besar. Kita masuk di layanan bimbingan kelompok. Saya klik masuk. Nah, di layanan bimbingan kelompok ini, anak-anak, coba, misalkan saya masuk di kelas A misalkan. Saya klik kelas A. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok pun sama. Ada tombol sinkronus atau link meet. Ini apabila guru BK menghendaki anak-anak untuk bertemu langsung secara visual lewat layar, maka akan seperti nge-zoom atau Gmeet itu. Kemudian kalau tidak, maka anak-anak, kalau guru pengen menghendaki materi itu disampaikan secara asinkronus, maka anak-anak tinggal baca di sini. Ini guru BK-nya sudah menulis, anak-anakku kelas 7A tersayang, kali ini kita akan membahas topik layanan apa ya, silahkan memilih. Nah, ini bedanya bimbingan kelompok. Karena bimbingan kelompok ini dipersilahkan untuk memilih materinya apa. Misalkan ini diberikan kelonggaran berpikir nih, safety reading, atau bahaya narkoba, atau asik menekuni hobi yang positif. Nah, anak-anak, ini adalah pancingan atau peluang dari guru BK untuk memilih materi. Anak-anak menulis pilihannya di kolom komentar. Nah, kalau kalian pengen memilih materinya, tulis saja, Bu. Bu, kita membahas materi bahaya narkoba ya, Bu. Nah, tinggal kirim komentar. Maka nanti guru BK akan merespon dan kemudian guru BK akan mengajak diskusi, ngobrol-ngobrol tentang bahaya narkoba. Ini kalau anak-anak masuk di bimbingan kelompok. Baik, kemudian bagaimana kalau sekarang bagaimana kalau kita akan mengikuti layanan kelas besar, layanan bimbingan kelas besar? Sama anak-anak, setelah dari sini tadi, anak-anak langsung turun, klasikal sudah, bimbingan kelompok sudah, kita masuk ke layanan kelas besar. Caranya adalah klik masuk. Setelah klik masuk, kalian akan mendapati sebuah tampilan seperti ini. Nah, sama, ada tampilan sinkronus. Tadi saya sampaikan kalau ini diklik maka akan mendapatkan wajah guru BK-nya langsung. Kita akan kumpul dengan teman-teman dengan tampilan visual. Jika tidak, anak-anak tinggal memahami materi. Ini guru BK-nya memberikan materi belajar efektif.
Nah, bagaimana cara-cara belajar efektif? Ini seperti contohkan di sini. Belajar itu memahami bukan sekedar menghafal, bla 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 bla. Supaya kita bisa paham, minimal bacalah materi baru 2 kali dalam sehari dan seterusnya. Ini tips-tips dari guru BK-nya. Kemudian kalian bisa juga memberikan komentar atau bertanya di sini. Seperti tadi saya sampaikan. Anak-anak, sekali lagi ini aplikasi ini bisa kalian buka melalui handphone. Tidak harus menggunakan laptop, tidak harus menggunakan PC, bisa kalian buka menggunakan handphone. Inilah canggihnya sebuah aplikasi layanan dasar yang tadi kita sebut Aldani, aplikasi layanan dasar artistik, normatif, dan integratif. Semoga kalian sukses. Salam BK Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.